Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Januba, siswa kelas 1 SD Al-Anwar. Berdirinya saya di sini bukan karena saya sudah tinggi, tapi karena saya ingin berbagi sedikit cerita tentang hikmah puasa. Teman-teman, ternyata puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus dari subuh sampai maghrib saja. Kalau cuma menahan lapar, kucing di rumah saya juga sering puasa kalau belum dikasih makan. Hikmah puasa yang paling hebat itu ada dua. Pertama, belajar sabar. Biasanya kalau saya haus, saya langsung minum. Tapi saat puasa, lihat iklan sirup di TV saja, saya harus istighfar. Astagfirullahaladzim. Sabar itu susah, tapi pahalanya besar. Dua, menyayangi sesama. Dengan puasa, kita jadi tahu rasanya kalau perut lapar. Jadi, kita harus lebih rajin berbagi makanan kepada orang yang kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi teman-teman jangan lemes ya, walaupun berbunyi keroncongan, tapi hati harus tetap senang karena Allah sayang sama kita. Kalau perut lapar sekali, jangan nangis, mendingan tidur saja. Karena tidurnya orang puasa juga dapat pahala loh. Tapi jangan tidur sampai maghrib juga ya. Dan sekian kultum singkat dari saya. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Teman-teman yang saya sayangi, siapa yang mau dapat hadiah besar dari Allah? Pasti semuanya mau kan? Di bulan Ramadan ini ada satu malam yang sangat istimewa, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kira-kira teman-teman ada yang tahu tidak malam apakah itu? Yaps, malam Lailatul Qadar. Malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita ibadah di malam ini, pahalanya seperti kita ibadah selama 83 tahun lebih. Bayangkan, kita masih siswa SD, tapi pahalanya sudah seperti orang yang sudah sangat tua. Cepat banget kan? Tapi Allah tidak memberitahu kapan tepatnya malam itu datang. Ini seperti permainan peta umpet. Cara supaya kita main peta umpet ini. 1. Jangan cuma main game di HP. Perbanyak sholat, mengaji, dan zikir. 2. Tetap semangat di malam hari, terutama di 10 malam terakhir. Jangan malah dipakai buat begadang HP-an terus. 3. Berdoa yang banyak. Minta kepada Allah supaya kita jadi anak yang soleh dan soleha. 4. Bikin target. Kalau biasanya kita malas-malasan, yuk di malam-malam terakhir ini kita makin rajin ibadahnya. Jadi yuk kita isi malam-malam Ramadan dengan ibadah. Jangan sampai kita malah kedunianya saat Allah sudah membagi-bagikan pahala besar. Sekian kultum dari saya. Semoga kita semua dapat pahala dari Allah.
Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Teman-teman, tahu tidak? Mendekati bulan Ramadan itu ibarat promo besar-besaran dari Allah. Pahala kebaikan kita akan dilipat gandakan berkali-kali lipat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Jadi, tidak perlu menunggu kaya untuk bersedekah. Sedekah itu bisa berupa apa saja. Senyum manis ke teman, itu sedekah termurah loh. Berbagi makanan ke teman, membantu orang tua di rumah. Ingat ya, kuncinya adalah ikhlas. Jangan sedekah supaya dipuji orang atau supaya viral di media sosial. Sedekah yang keren itu cukup kita dan Allah saja yang tahu. Kalau kita pamer, wah nanti pahalanya malah kabur. Kayak balon yang lepas ke langit. Yuk kita manfaatkan bulan suci ini untuk rajin bersedekah sekecil apapun itu. Semoga kita semua jadi anak yang dermawan dan disayang Allah. Demikian kultum singkat dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wal din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, siapa di sini yang suka menabung di celengan? Pasti senang ya kalau celengannya makin berat. Nah, di bulan Ramadan ini ada tabungan yang jauh lebih keren. Namanya tabungan surga. Caranya dengan sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, menjadi orang yang memberi itu jauh lebih keren daripada yang menerima. Tapi ingat, sedekah itu tidak harus pakai uang jutaan rupiah. Kalau uang jajan kita cuma 5.000, sedekah 1.000 saja sudah bikin malaikat tersenyum. Bahkan kalau tidak punya uang sama sekali, senyum ikhlas kepada teman yang wajahnya lagi ditekuk itu juga sedekah. Yang paling penting, jangan pamer. Jangan sampai kita sedekah 1.000 rupiah, tapi pengumumannya pakai update status. Alhamdulillah, baru saja sedekah, semoga berkah. Wah, kalau begitu nanti pahalanya jadi diskon 100%. Alias habis karena pamer. Mumpung bulan Ramadan, yuk kita isi tabungan surga kita setiap hari. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukti di akhirat nanti. Demikian kultum singkat dari saya. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tak terasa, dan Ramadan akan usai, dan hari raya Idul Fitri pun tiba. Tentu, di satu sisi kita merasa sedih, sebab kita akan ditinggalkan oleh tamu agung, Ramadan, yang penuh dengan keberkahan dan ampunan. Namun, di sisi lain, kita juga harus mempersiapkan diri untuk menyambut hari raya Idul Fitri. Persiapan yang perlu kita perhatikan menjelang hari raya, yakni perihal adab dan sunnahnya, agar kita juga mendapat pahala dan keberkahan di hari raya. Jika kita runut dari awal malam 1 Syawal hingga pagi harinya, maka dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, ketika sudah resmi keluar pengumuman dari pemerintah terkait hari raya Idul Fitri, maka kita dianjurkan untuk mengumandangkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar.
Allahu Akbar walillahil hamd. Selain mengumandangkan takbir, biasanya kita juga akan saling mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri dengan redaksi yang beragam, baik mengucapkan secara langsung dengan bersalaman secara fisik maupun berbagi ucapan di media sosial. Hal demikian boleh-boleh saja, dengan catatan dengan cara yang baik dan tidak melanggar syariat Islam. Hal terakhir yang tak kalah penting yang dapat kita lakukan di Hari Raya Idul Fitri, yakni saling meminta ataupun memberikan maaf. Setelah selama 1 bulan kita berpuasa dan mengeluarkan zakat fitrah, maka kita sempurnakan dengan meminta dan memberikan maaf kepada sesama. Dengan harapan segala kesalahan dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga kita diberikan umur yang panjang dan berkah serta sehat walafiat untuk menjalani Ramadan di tahun ini hingga akhir dan diperkenankan untuk bertemu kembali pada Ramadan mendatang. Amin ya rabbal alamin. Sekian kultum singkat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.